Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar, alhamdulillah setelah kita lakukan tadi kajian Islam yang sudah berjamaah yang akan dibawa oleh guru kita Bapak Al-Wafi MPDI. Dengan tema kita hari ini adalah yang wajib diilmui dari Al-Quran. Kajian kita Al-Usul Salasa 4 karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kajian ini disegerakan dari Masjid Al-Tauhid, Kabupaten Kajian Darussalam dan PA Provinsi nomor 326 langsung di Palembang. Mari kita simak apa yang kita sampaikan dan semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Kajian Darussalam maupun belajar mengaji dimanapun berada. Kepada Rasulullah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, pendengar Radio Raja Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhwatul iman, ikhwanul akhwat, pendengar Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang mana kita masuk pada pembahasan yang wajib diilmui dan diamalkan oleh seorang muslim. Di sini muallif mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin." Ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara, 3 masalah dan mengamalkannya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Al-ula, permasalahan yang pertama yang harus diilmui dan diamalkan adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ini yang pertama. Mengenai ikhwatul iman, mengenai kita mengetahui Allah yang sebagai pencipta kita, Allah lah yang telah menciptakan kita,
Maka di sini ada dalil. Baik dalil bukti bahwa Allah lah yang menciptakan kita, baik bukti secara pendengaran atau bukti secara akal. Adapun buktinya, dalilnya secara pendengaran itu banyak sekali. Kita dapati banyak sekali ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang menegaskan hal ini. Allah Jalla wa'ala mengatakan, berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat yang kedua, Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian Dia menentukan ajal kalian, wa ajalun musamman indahu, dan ada juga waktu ajal yang ditentukan yang hanya Dia yang tahu, yang ada di sisinya. Thumma antum tamtarun, kemudian kalian masih meragukannya. Di sini dalam tafsirnya, qadha ajala, Allah tentukan ajal kematian, wa ajalul musamma indahu, ada waktu juga di alam barzah yang lamanya cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kemudian baru Allah bangkitkan setelah itu. Dan juga dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-11. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan telah membentuk kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-26, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, min hama'im masnun, ya, tanah yang telah tua, hitam warnanya. Kemudian Allah pun berfirman dalam Quran surah Rum ayat ke-29, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tandanya Allah bahwasanya Dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian antum menjadi manusia, kalian menjadi manusia dan bertebaran di muka bumi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah liat yang telah keras. Kemudian Allah pun berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Dan juga banyak sekali dalil lainnya. Di antara Quran surat As-Saffat ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan amalan kalian, dan apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kita kerjakan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai Allah pun berfirman dalam Quran surah Adz-Dzariyat yang kita hafal bersama ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini semua dalil
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah sang pencipta. Dalil secara nas, secara sam'i. Adapun dalil secara akal kita, ketika kita diberi Allah akal, kita bisa berpikir. Yang akal ini membenarkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Maka telah banyak sekali isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Tur ayat ke-35. Quran surat At-Tur ayat ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Diciptakan dari yang bukan sesuatu, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini dalil secara akal. Secara akal itu ayat Al-Quran. Iya, ini ayat Al-Quran yang Allah membuka akal pikiran manusia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang enggak ada, tiba-tiba ada, ataukah mereka yang menciptakan? Mafhumnya enggak mungkin sesuatu yang enggak ada bisa menciptakan yang ada. Kita dahulunya enggak ada. Kita enggak ada di muka bumi. Kemudian ada. Mungkinkah orang yang sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada? Kalau enggak mungkin, amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Gimana menciptakan diri mereka sendiri? Sehingga ini membuktikan bahwa ada sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia nggak bisa menciptakan dirinya? Karena sebelum keberadaan manusia dia nggak ada. Dan sesuatu yang nggak ada nggak bisa menciptakan sesuatu yang ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada bisa menciptakan yang ada? Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Dan tidak juga si manusia itu diciptakan oleh bapaknya, dan tidak pula diciptakan oleh ibunya, dan tidak diciptakan oleh siapapun makhluk. Walam yakun liya'tiya sodafatan biduni mujidin. Dan tidak mungkin juga manusia itu ada begitu saja tiba-tiba ting ada, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengadakan. Nggak mungkin. Telur tiba-tiba ada, mungkin ya? Seperti orang buat bingung, dulu mana telur apa ayam? Duluan mana telur apa ayam? Dari mana datangnya ayam? Iya, simpel aja jawabnya, ayam sudah. Kenapa? Ya Allah ciptakan ayam. Orang yang bingung memikirkan ini ketika dia berpikir bahwasanya ayam itu berasal diciptakan oleh telur. Maka dia bingung, mana ayam dulu apa telur dulu. Tapi kalau dia jelas ayam diciptakan sama oleh Allah, maka ayam dan telur mana duluan? Ayam. Ayam diciptakan sama Allah, kemudian dia berkembang menjadilah telur dan seterusnya. Mana yang duluan? Bayi apa Nabi Adam dulu gede? Adam dulu udah gede, kemudian dari dia turun anak ke keturunan. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdith. Karena suatu kejadian harus ada yang menjadikannya. Wa lianna wujuda hadhihi al-makhluqati ala hadhihi an-nizam al-badi' wattanasukil muta'alif yamna'u man anbatan an yakuna sadafah. Ya, karena keberadaan makhluk-makhluk ini dengan keteraturannya yang luar biasa, kita lihat bagaimana tata surya beredar pada porosnya, bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam, bagaimana ada langit-langit tanpa tiang, bagaimana bisa teratur nih bumi dengan segitu teraturnya. Maka mesti ada yang mengadakannya, yang mengaturnya, yang mendesainnya. Dan gak mungkin dia ada begitu saja. Idhil mawjudu sadafa laysa ala nidhamin fi asli wujudihi, fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Karena sesuatu yang ada secara tiba-tiba, dia secara asalnya nggak teratur. Tiba-tiba ada, nggak mungkin teratur. Bagaimana sesuatu yang nggak teratur
setelah dia berada jadi teratur. Enggak mungkin. Kalian punya plastik banyak. Tiba-tiba ada orang buang plastik di rumah. Tiba-tiba ada. Teratur enggak teratur. Mau jadikannya kursi, ditata dulu. Kalau sudah wujud tertata rapi, berarti ada yang menatanya. Wujud manusia dalam bentuk sebagus-bagusnya mesti ada yang membentuknya. Bumi dengan keteraturan ini mesti ada yang mengaturnya. Ini dari secara akal bahwasanya ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ayyana bihadza an yakuna al-khaliqu huwa Allah wahdahu fala khaliqa wala amira illa Allah. Dari semua keadaan fenomena ini maka tampak jelaslah bagi kita bahwasanya ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan bahwasanya tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya kepunyaan Allah penciptaan dan pemerintahan. Quran surat Al-A'raf ayat ke-54. Jadi kita pertama kita mau tahu bahwa Allah khalaqana, yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan telah memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Dan dalil bahwa si Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki kepada kita, maka banyak sekali kita dapatkan dalam kitab maupun secara akal kita. Adapun dalil secara kitab Al-Quran bahwasanya Allah lah yang telah memberikan rizki kepada kita adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-58. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Dan Allah Jalla wa Ala pun berfirman, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Quran surat Saba ayat ke-24. Dan firman-Nya dalam Quran surat Yunus ayat ke-31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar. Katakanlah, siapa yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka orang-orang kafir akan menjawab Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Jadi ikhwatul iman, ini dalil bahwasanya semua akal pikiran, semua manusia yang berakal akan meyakini bahwasanya ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, maka diantaranya adalah sabda Nabi SAW tentang kisah janin, di mana sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya
seorang kalian dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk cairan mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari lagi. Dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. Jadi 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Yang malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia termasuk orang yang bahagia menduduki surga atau sengsara menghuni neraka. Di sini syahidnya, ini dalil dari sunnah bahwasanya Allah yang telah menciptakan, yang telah memberi rezeki. Adapun dalil secara akal pikiran kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki adalah karena kita la na'isu illa ala ta'amin wa syarab. Kita enggak hidup kecuali berada di atas makanan dan minuman. Wa ta'amu wa syarabu khalaqahu Allah azza wa jalla. Sedangkan makanan dan minuman itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kita ini di atas makanan dan minuman. Enggak makan, enggak minum, meninggal, mati. Dan makanan dan minuman diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman menjelaskannya dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat ke-63 sampai 70. Afara'aitum ma tahrusun? Bagaimana pendapatmu dengan apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya, yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kami akan jadikan tumbuhan tersebut kering sehingga kalian rugi, sengsara. Inna lamughramun. Ya. Bal nahnu mahrumun. Kayak akan mengatakan sesungguhnya kami telah celaka, sengsara, kami enggak mendapatkan apa-apa. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Apakah kalian tidak memperhatikan tentang air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan air tersebut? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa jadikan air itu panas. Jikalau kalian bersyukur. Di sini ikhwatul iman dalil bahwa Allah yang telah memberi rezeki. Jadi kita semua tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki. Walam yatrukna hamalan. Dan perlu pahami bahwa Allah tidak membiarkan kita terlontang-lantung begitu saja. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-115 sampai 116. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Maka Maha Suci Allah, Raja yang sejati, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi apa? Allah enggak biarkan kita terlontang-lantung begitu saja. Maksudnya apa? Allah enggak akan menelantarkan kita. Tapi juga Allah enggak bakal membiarkan kita sudah terserah berkehendak berbuat sekehendak kita, tidak. Tapi Allah bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah utus kepada kita Rasul. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah atur. Allah enggak biarkan kita bebas lepas. Dan Allah enggak membiarkan kita sengsara tanpa makanan.
Ya, Allah nggak biarkan kita begitu saja, nggak biarkan kita berbuat sekehendak hati kita. Adapun dalil secara akal bahwasanya Allah nggak membiarkan kita begitu saja adalah fali'anna wujuda hadhil bashariyah litahya thumma tatamatta'a kama tatamatta'ul an'am thumma tamutu ila ghairi ba'thin wala hisabin amrun la yaliqu bihikmatillahi azza wa jal bal huwa abathun mahdha. Dalil secara akal, karena adanya manusia ini kalau sekedar untuk hidup kemudian bersenang-senang sebagaimana binatang-binatang ternak itu bersenang-senang kemudian mati, ya, dan tidak dibangkitkan lagi, tidak dihisab, tidak dibalas, tidak dihitung, tidak diadili perbuatan-perbuatannya di dunia, maka ini enggak sesuai, enggak layak bagi hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka ini baru dikatakan Allah menciptakan sia-sia. Ciptakan sudah sia-sia berarti. Kenapa? Enggak diminta pertanggungjawaban dan semacamnya. Tapi Allah enggak menciptakan kita sia-sia. Wala yumkinu an yakhluqallahu hadhil khaliqah wa yursilu ilaihi ar-rusula wa yubihu lana dima'ul mu'aridin al-mukhalifin lirrusuli alaihimus salatu wassalam thumma takunu an-natijatu la syai'. Enggak mungkin ya Allah yang telah menciptakan semua makhluk ini, kemudian Allah utus Rasul kepadanya, kemudian Allah bolehkan kemudian mereka Rasul ini, orang-orang yang diutus kepada Rasul, dia memerangi Rasul dan Rasul mendakwain kepada mereka sampai berdarah-darah. Orang-orang yang menyisir Rasul menyerang mereka sampai berdarah-darah, sampai mengganggu mereka. Kemudian hasil akhirnya nggak ada apa-apa, nggak dihisab, nggak dimintai pertanggungjawaban, nggak dibalas, maka ini mustahil dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah nggak biarkan kita begitu saja, Allah akan minta pertanggungjawaban. Makanya dikatakan bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita Rasul. Apa maksudnya? Ay anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syira hadhihi al-ummah ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan yatlu alaina ayati rabbina. Bahwa Allah mengutus kepada setiap umat termasuk umat kita Muhammad ini seorang rasul. Tugasnya untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Wa yuzakkina, dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita Al-Qur'an dan hikmah. Sunnah Nabi SAW, kama arsala ila man qablina, sebagaimana diutus rasul-rasul sebelum kita, selain sebelum Nabi Muhammad dan kepada umat sebelum kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada suatu umat pun kecuali berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Jadi setiap ada umat ada orang yang memberi peringatan, ada rasulnya. Dan Allah haruslah mengutus Rasul kepada umat litaquma alaihimul hujjah wa liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah, agar ditegakkannya hujjah kepada umat dan agar umat ini menyembah Allah dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini dalil bahwasanya Allah mengutus Rasul agar menjadi alasan hujjah bagi kita. Sehingga Allah tegankan lagi. Jadi yang pertama kita langsung selesaikan aja. Yang pertama ini tidak dijelaskan lagi waktu. Yang pertama Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa saja yang mentaati Rasul, dia masuk surga, dan siapa saja yang memaksiati Rasul, dia masuk neraka. Ini bukti Allah enggak membiarkan kita begitu saja. Allah minta pertanggungjawaban.
Buktinya Allah kirim Rasul. Ketika taat dengan Rasul ini masuk surga, ketika memaksiati Rasul ini maka dia masuk neraka. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 133, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapati rahmat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ini dalil kalau mentaati Rasul masuk surga. Dan Allah tegaskan lagi dalam Quran surat An-Nur ayat ke-52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Dan Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Di sini ada tafsir ikhwatul iman. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Kau beri nikmat di sini? Dalam tafsirnya jalan Islam, jalan sahabat. Dalam tafsir ini dengan ayat ini, orang yang diberi nikmat adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah katakan wa may yuti'illaha war rasul. Siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu yang bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka kita mesti mentaati Allah dan Rasulnya, karena itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Dan banyak sekali ayat lainnya, di antaranya Quran surat Al-Ahzab ayat ke-71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Nah, sampai-sampai ketika dikatakan siapa yang mentaati Rasul dia masuk surga, siapa saja yang memaksiati Rasul dia masuk neraka. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka akan masuk surga kecuali yang menolak. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sehingga ditanya oleh para sahabat, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Allah menjawab, Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nar, aw man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa saja yang memaksiatiku dialah yang masuk neraka, atau dialah yang menolak masuk surga. Ini dalil bahwasanya Allah itu utus setiap umat Rasul, maka ditaati Rasul. Kalau enggak, maka masuk neraka.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Ini dalil. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Fa'asa fir'aunur rasula. Lalu Fir'aun memaksiati rasul, enggak mau taat kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakan. Dari sini dalil ketika Allah utus rasul, kita taati masuk surga. Ketika kita maksiati, kita diancam siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali harus kita ilmui dan kita amalkan. Kita ilmui Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki, Allah yang tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah mengutus kepada kita rasul. Siapa saja yang mentaati rasul, dia masuk surga. Siapa saja yang memaksiati rasul, dia masuk neraka. Ini yang pertama, yang wajib kita ilmui dan wajib kita amalkan. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita ilmui dan kita amalkan adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dengan malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Paham? Ini yang kedua harus kita ilmu dan kita amalkan. Allah enggak ridho disekutukan dengan suatu apapun. Tidak dengan malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Kalau Allah disekutukan dengan malaikat dan nabi aja enggak layak, enggak boleh, Allah enggak ridho, apalagi mau menyekutukan Allah dengan kuburan kiai, dengan kuburan wali, dengan pohon-pohon, dengan jimat-jimat, dengan pusaka-pusaka. Maka Allah enggak ridho dengan hal ini. Allah enggak ridho. Sekutu, syirik ini faham iman. Yang namanya syirik adalah menyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Jadi Allah ada sekutu. Kita nyembah ini, nyembah juga ini. Berarti Allah ada sekutu. Itu makna syirik. Doa ibadah bukan? Ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Karena syirku sarful ibadati li ghairillahi ma Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah bersama dengan nyembah Allah. Itu namanya syirik. Jangan protes. Ustaz, saya ini nyembah berdoa di pohon ini bukan syirik. Ini cuma perantara aja. Saya berdoa tujuannya pada Allah, tapi pohon ini sebagai perantara. Ya itu namanya syirik. Atau saya kok syirik, saya nyembah Allah. Tapi kok berdoa di kuburan? Ya ini juga minta doa juga, minta tolong sampai di kubur. Itu namanya syirik. Nyembah Allah, nyembah juga selain Allah, itu namanya syirik. Kalau nyembah selain Allah saja, nggak nyembah Allah, itu namanya kafir. Nggak nyembah Allah, kafir. Kalau nyembah Allah saja, tidak nyembah selain Allah, itu baru namanya tauhid. Ya, jadi kalau ada orang punya pusaka, punya jimat, dia sembah, dia rawat, kemudian dia katakan saya tuh nggak buat syirik, ini sekedar saya tetap ini sebagai pembantu aja, saya tetap doa sama Allah. Ya ketika ibadah ditujukan doa ibadah, pernah doa sama yang ini, doa juga selain Allah, maka ada syirik. Doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Isti'anah, minta pertolongan, itu ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ibadah ini minta tolong sama Allah, minta juga kepada selain Allah dengan meyakinkan kekuatannya, maka ini juga syirik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya
masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah, janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah. Ya. Jadi jangan sampai minta sama Allah, minta juga kepada selain Allah. Ini perkara yang kedua. Adapun perkara yang ketiga, ya, yang wajib kita ilmui dan kita amalkan adalah anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Ini fahami, ini ilmui dan amalkan. Bahwasanya siapa saja yang dia mentaati rasulnya, barang siapa saja mentaati rasul, wa wahhadallah, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh baginya muwalah, berkasih sayang, ya, kepada siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Saling berkasih sayang, saling tolong menolong, saling lindung melindungi dengan siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia kerabat yang paling dekat. Makanya inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang menentang Allah, orang-orang kafir, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai teman setia dan semacamnya, sebagai orang yang kita sering berkasih sayang dengan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini harus kita ilmui. Kok bisa, jadi saya nggak boleh berteman orang kafir? Boleh berteman, tadi nggak boleh. Nggak boleh berkasih sayang, nggak boleh saling lindung melindungi atau mengangkat dia sebagai pemimpin, ya, itu nggak boleh. Tetapi ketika kita muamalah itu hubungan biasa, muamalah, maka nggak mengapa. Hubungan dagang nggak apa-apa, muamalah lainnya nggak apa-apa, sekedar bertetangga nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh menjadikan teman dekat atau teman setia atau pelindung, ya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu dilihat agama temannya, maka hendaknya masing-masing kalian melihat siapa yang menjadikan teman dekatnya. Gitu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah yang enggak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah tadi. Mereka itulah yang Allah tetapkan di hati mereka suatu keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu keberuntungan harus kita amalkan dengan tidak berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kasih sayang dan maksud cinta kasih dan memang saling tolong menolong. Adapun muamalah bertetangga,
ya maka ini enggak mengapa. Kemudian ini cuma ada tiga hal yang wajib kita ilmu dan kita amalkan. Yang wajib kita ilmui dan kita amalkan. Yang pertama adalah apa? Udah lupa. Yang pertama, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, dan tidak membiarkan kita begitu saja, tapi mengutus kepada kita Rasul. Siapa saja yang mentaati Rasulnya, maka masuk surga, dan siapa saja yang memaksiati Rasulnya, maka dia masuk neraka. Ini harus dipahami. Kemudian yang kedua yang harus kita ilmui dan kita amalkan adalah Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat yang didekatkan maupun Rasul yang diutus. Ya, kalau seandainya malaikat aja nggak boleh kita berdoa kepadanya, Rasul aja nggak boleh berdoa kepadanya, apalagi kuburan-kuburan orang soleh, tambah nggak boleh, nggak boleh. Kalau sekiranya tawasul dengan kuburan orang soleh itu boleh, maka sejatinya para sahabat tinggal tawasul dengan kuburan Nabi. Atau penduduk Madinah itu, penduduk Saudi Arabia itu tawasul aja dengan kuburan Nabi, di situ ada. Tapi nggak ada mereka tawasul dan kuburan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang yang menentang itu adalah kerabat terdekatnya ataupun siapa yang paling dekatnya, intinya walaupun kerabat terdekatnya. Itu dalilnya Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Dari yang kita sampaikan tadi diperkuat lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai penolong. Ini ada kisah, ikhwatul iman. Ada kisah. Ini sedikit tambahan faidah. Saya terjemahkan ini sebagai penolong. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kita selesaikan dulu ayat ini. Sebagian mereka orang Yahudi dan Nasrani adalah penolong dari sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa saja yang menjadikan penolong mereka, dan siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai penolong, maka sesungguhnya dia termasuk di kalangan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah enggak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dan firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat ke-57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai musuh, sebagai senda gurau, sebagai olok-olokan dari orang-orang yang diberi Alkitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai pelindung, penolong. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Di sini ikhwatul iman, yang kisah tentang tidak boleh menjadikan pemimpin kafir itu Al-Maidah ayat berapa? Kisah Al-Maidah ayat 51 inilah. Apa 54? Coba buka surah Al-Maidah ayat 54, gimana bunyinya? Coba bunyinya gimana? Antum baca, suara antum kan masuk di rekaman. Ya, pakai mic, siapa yang baca?
551 sudah kita baca. Coba 54 apa? Coba dibaca. Dah. Ya. Laumata laim. Ya, udah itu berarti yang kita tahu. Yang heboh ada sebagian banyak sih yang bertanya kepada ana. Heboh-heboh menjadikan pemimpin kafir tuh nggak boleh ya. Berdalil dengan surah Al-Maidah ayat 51 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin ya. Kemudian dia mendapatkan mushaf Al-Quran yang diterjemahkannya, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung. Dan langsung populer di screenshot sama di linkerin, Ustaz, ini ada Al-Quran yang sudah ada dirubah keotentikannya karena dirubah terjemahnya biar tetap boleh memilih pemimpin kafir, karena yang dilarang itu menjadikan pelindung bukan sebagai pemimpin. Ikhwatul iman, ana bilang nggak salah itu, mushafnya nggak salah, yang salah pemahaman ente. Ana bilang kenapa? Karena memang aulia itu artinya itu pelindung, pemimpin. Wali artinya pemimpin, artinya pelindung. Wali santri apa? Wali juga. Wali dalam wilayah, gubernur, wali dalam wilayah, pemimpin. Wali orang yang mau teman setia, aulia, teman setia. Jadi artinya bang dalam bahasa Arab artinya seperti itu wali. Sehingga apa? Maksudnya apa? Jadi pemahamannya orang kafir itu jangankan jadi pemimpin, jadi teman setia aja, teman yang kita berkasih sayang dengannya aja nggak boleh, apalagi mau jadikan pelindung dan pemimpin. Nah, nggak boleh, itu aja memahaminya. Terjemahnya nggak salah, cuman cara memahaminya aja yang keliru. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang bisa kita sampaikan karena terbatasan waktu. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang jahil yang kadang mengolok-olok agama karena jahil tidak belajar namun muslim, apakah ini termasuk orang tidak boleh dikasihi atau disayangi yang menentang Allah dan Rasul? Orang yang jahil yang kadang mengolok-olok agama karena jahil tidak belajar agama namun dia muslim, apa yang termasuk orang yang tidak boleh dikasihi, disayangi yang menentang Allah dan Rasul? Yang dimaksud gak boleh dikasih disayangi ini, anak takutnya kalian salah paham ikhwatul iman. Ya, yang tidak boleh disayangi dan dikasih ini, ya seperti dijadikan para pelindung tadi, dijadikan orang yang benar-benar saling, ya seperti orang yang suami istri gitu kan, atau memang sebagai orang yang sama-sama teman setia. Ya. Apabila dia menentang Allah dan Rasul, tapi tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik. Nah di sini ketika ada orang muslim karena kejahilannya, karena kebodohannya, sehingga dia mengolok-olok ajaran Islam, ya, dia menentang Islam, apakah nggak boleh dikasihi? Bukan dikasih pertanyaannya, apakah nggak boleh jadikan teman setia, teman dekat yang kita jadi susah senang bareng dia? Ya nggak boleh. Gimana? Tetapi gimana Ustaz? Nanti saya jauh, jangan dijauhi, justru didakwai. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Gak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Jadi ketika dia cinta dirinya mendapat hidayah, dia cinta, dia suka dirinya mendapatkan ilmu,
dia suka dirinya paham agama, dia suka dirinya menjadi orang baik, maka bukti keimanannya dia suka saudaranya itu juga berilmu seperti dia. Saudaranya itu menjadi baik seperti dia. Saudaranya itu bisa paham agama seperti dia. Itu. Misalnya kita dapati orang yang suka minum minuman keras, suka memperolok agama, sholat nggak mau, boleh nggak kita berkasih sayang jadikan dia teman dekat? Nggak boleh. Tapi boleh nggak bergaul dengan dia? Boleh, dakwakan. Beda teman dekat dengan gaul. Kalau ada misalnya akhwat bertanya, Ustaz bagaimana ada seorang ikhwan yang dia tuh pemabok, suka minuman keras, buruk akhlaknya, tidak pernah sholat, boleh nggak aku nikah dengan dia? Sejatinya nggak boleh. Kenapa? Gimana anti mau ibadah? Gimana anti mau masuk surga, mau diimamin dengan dia, sedangkan imamnya, nahkodanya ini menggiring ke neraka? Mau masuk surga dari mana? Makanya nikah itu yang penuhi yang diyakini agama dan akhlaknya kan? Itu diantaranya. Tapi berkawan dengan dia, maksudnya bergaul boleh. Tapi nggak boleh jadi teman akrab. Karena kenapa? Karena as-sahibu sahib. Sahabat itu bisa menarik. Ya kalau antum yakin bisa menarik dia kepada kebaikan. Tapi kalau antum tertarik kepada keburukan, makanya jangan jadikan teman dekat. Sekedar teman aja. Sekedar saling nasihat sudah. Karena kalau teman dekat sudah jadi teman dekat, biasanya sudah nggak enakan. Ketika teman mau apa nggak enak, nggak dibantu nggak enak, teman juga. Jadi dia setia kawan. Bukan setia di atas kebenaran, tapi setia di atas perkawanan. Maka nggak boleh jadi teman setia orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi sekadar muamalah, bergaul, saling nasihatin tidak masalah. Ya, Wallahu ta'ala alam. Termasuk tadi, ya, Wallahu ta'ala alam. Cukup kalau nggak ada, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. نكتفي بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kita benar-benar bisa mengamalkan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.